Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi ya. Sekali lagi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ada dua jenis buku sebagai contoh perbandingannya. Ada buku yang hits banget nih di tahun 2013 dan sudah difilmkan, yakni buku Perahu Kertas karya siapa nih? Iya, Dewi Lestari ya, tersingkat DEE di sini ya tulisannya. Nah, ini berhasil memikat para remaja Indonesia untuk menonton filmnya pada saat itu tentunya ya. Nah, oke, dari dua jenis buku ini, mana nih menurut teman-teman yang buku fiksi dan non-fiksi? Coba teman-teman tebak dari kedua jenis buku ini, sekali lagi, mana yang fiksi dan mana yang non-fiksi. Oke, teman-teman sudah menebaknya ya. Nah, jadi tebakan teman-teman ini benar nggak nih kira-kira yang non-fiksi yang mana, yang fiksi yang mana? Jadi buku Perahu Kertas ini ya, kita awali dari yang buku Perahu Kertas ini ya. Sekali lagi, jadi buku Perahu Kertas ini adalah buku yang genrenya itu adalah fiksi ya. Jadi yang nebak fiksi bener banget ya. Sedangkan buku dari Pramudia Anantatur yang Panggil Aku Kartini Saja, ini termasuk dalam genre non-fiksi ya, bener banget. Jadi yang menebak Perahu Kertas ini adalah genre yang fiksi dan Pramudia Anantatur ini adalah non-fiksi, berarti luar biasa sekali ya, sudah bisa membedakan yang fiksi dan non-fiksi ya kan. Berdasarkan menebak ya, yaitu insting gitu ya. Oke, lanjut nih. Jadi buku Perahu Kertas ini ya, buku Perahu Kertas ini disebut buku fiksi dan yang buku Pramudia Anantatur ini disebut buku disebut apa tadi? Iya, jenis non fiksi maksudnya ya. Oke, sekarang kita akan cari tahu nih, kenapa yang buku Perahu Kertas ini disebut fiksi dan kenapa yang Pramudia Anantatur ini disebut non-fiksi ya. Oke, satu-satu kita akan cari tahu kenapa fiksi dan kenapa non-fiksi. Yang pertama, buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari ini disebut fiksi itu kenapa? Ya, karena yang pertama, Perahu Kertas ini sebuah cerpen, atau bukan cerpen ya, cerita yang kalau dibaca itu menimbulkan imajinasi atau menimbulkan khayalan-khayalan bagi si tokoh dalam cerita ini menjalani peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian membuat para pembaca itu merasa emosional ya. Entah ikut bahagia, sedih, nangis, ataupun ikut tegang ya. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan dalam buku fiksi itu menggunakan bahasa kiasan atau bahasa-bahasa yang artinya itu bukan sebenarnya. Sifatnya itu konotatif ya. Jadi menggunakan bahasa kiasan yang sifatnya konotatif. Jadi pembaca ini diajak oleh pengarang untuk masuk ke dunianya yang ada di buku fiksi atau karangan si penulis itu ya. Jadi si pengarang ini membuat dunianya sendiri melalui bahasa kiasan itu dan si pembaca ya, si pembaca akan dibawa masuk ke dalam ceritanya. Ya, sekali lagi mungkin teman-teman pernah baca buku fiksi yang lain ya selain yang dicontohkan ini. Nah, kemudian teman-teman pernah dong merasakan alur cerita di dalam buku itu ya, buku fiksi yang pernah teman-teman baca itu, alur ceritanya itu seperti apa, ya kan. Kemudian emosionalnya itu kan teman-teman biasanya ikut terbawa, ya kan. Ini tuh ceritanya sedih, ya, kemudian bahagia, atau mungkin tegang. Nah, teman-teman kan bisa merasakan ketika teman-teman membaca buku itu, ya. Kemudian tadi menggunakan bahasa kiasan, ya. Bahasa kiasan tadi adalah iya, bahasa yang memiliki arti yang bukan sebenarnya, ya. Oke, sekarang kita ke yang non-fiksi ya. Oke, sekali lagi untuk yang non-fiksi ini ya,
perbedaannya apa nih, fiksi dan non-fiksi ya. Kalau yang fiksi kan seperti ini ya. Jadi kalau untuk non-fiksi ya, sementara untuk non-fiksi semuanya itu bersifat memberikan fakta. Sekali lagi, sementara untuk non-fiksi semuanya itu bersifat memberikan fakta ya. Biasanya kalau fakta itu ada data ya, kemudian ada informasi dan juga adanya motivasi. Jadi perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi itu sebenarnya kelihatan ya, kelihatan jelas banget. Karena kalau buku non-fiksi itu isinya tentang fakta ya, fakta. Kalau buku non-fiksi, fiksi ya. Sekali lagi, karena kalau buku non-fiksi itu isinya tentang fakta, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi, seperti kita kayak dibawa ke kehidupan seseorang yang diceritakan di dalamnya itu kalau di dalam buku yang genrenya fiksi, kita akan dibuat berimajinasi, membayangkan kehidupan, membayangkan deskripsi yang dituliskan oleh pengarang, kemudian membayangkan emosinya dan lain-lain ya. Nah, jadi inilah perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi gitu ya. Jadi ulang lagi sedikit ya, sekali lagi ulang lagi sedikit saja perbedaan buku fiksi dan non-fiksi ya. Atau mungkin teman-teman sudah paham nih sampai di sini perbedaannya. Kalau teman-teman sudah paham, teman-teman bisa komen di bawah sudah paham gitu ya. Atau mungkin ada yang belum paham, teman-teman juga bisa komen belum pahamnya di mana gitu ya. Oke, lanjut nih ya. Jadi sekali lagi, ulang lagi sedikit saja perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Yang buku fiksi ini ya, yang mana tadi yang buku fiksi? Yang ini ya kan, perahu kertas ya. Yang buku fiksi ini adalah yang ceritanya itu adalah buatan. Ceritanya tuh buatan dan menimbulkan imajinasi si pembacanya. Kemudian buku fiksi juga membuat pembaca akan merasakan emosional ya, merasakan emosional terhadap cerita yang dibuatnya. Entah itu apa tadi? Sedih ya kan, senang atau tegang dan juga banyak sekali bahasa-bahasa kiasan atau bahasa yang memiliki arti yang tidak sebenarnya ya. Jadi bahasa kiasan itu adalah bahasa yang memiliki arti iya, yang tidak sebenarnya, benar banget ya. Yang dituliskan di buku fiksi. Kalau di sini kan misalnya tadi apa? Perahu kertas ya. Teman-teman bisa cari referensi buku fiksi lainnya banyak sekali ya, atau novel-novel lainnya yang mungkin teman-teman pernah melihat video di sebelumnya ya, atau teman-teman bisa cek di rekomendasi tentang buku fiksi dan buku non-fiksi ya tentunya, yaitu tentang teks ulasan ya, atau resensi buku fiksi dan non-fiksi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu di sini ya, kita fokus lagi di perbedaannya. Tadi kan sudah di perbedaan fiksi ya kan, yang pertama dia adalah fiksi ya kan. Nah, sekarang sementara di buku non-fiksi bersifat banyaknya fakta ya. Sekali lagi di buku non-fiksi ini itu bersifat banyaknya fakta. Maksudnya gimana? Non-fiksi lebih cenderung ke sesuatu yang nyata ya, berdasarkan data. Kalau fakta itu harus berdasarkan data. Jadi tidak asal menuliskan dengan kata-katanya sendiri, tidak ya. Jadi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Karena fakta itu adalah nyata ya kan. Nah, jadi kalau datanya itu dikarang sendiri, itu berarti nanti masuk di yang cerita imajinasi ya, maksudnya di genre fiksi. Nah, kalau non fiksi sekali lagi itu iya bersifat banyaknya fakta, yang mana kalau kita ngomongin fakta berarti harus berdasarkan data ya, berdasarkan data dan berdasarkan data itu maksudnya orangnya misalnya ya orangnya itu nyata ya kan, orangnya itu nyata, sesuatu yang diceritakan ya, sesuatu yang diceritakan itu juga nyata. Dan juga buku-buku non-fiksi biasanya berisi tentang informasi ya. Kita biasanya pernah dong membaca buku non-fiksi dan kemudian kita dapat informasi baru atau mungkin informasi lama yang bersifat fakta ya. Dan banyak juga di buku non-fiksi itu memberikan kita
banyak motivasi ya, atau juga bisa dibilang inspirasi ya, inspirasi. Jadi ketika kita sudah selesai membaca buku yang genrenya non-fiksi, biasanya kita selain kita mendapat informasi, biasanya kita bisa mendapat motivasi atau mungkin inspirasi dari setelah kita membaca bukunya ya. Nah, gini, jadi antara buku fiksi dan non-fiksi menurut teman-teman nih, teman-teman yang mana sih yang paling teman-teman suka ya, yang jenis genre fiksi atau jenis genre non-fiksi atau mungkin suka kedua-duanya ya, teman-teman bisa komen di bawah. Oke? Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang perbedaan fiksi dan non-fiksi. Ya, jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah. Dan jika teman-teman ada yang belum paham dan ingin dibuatkan video tentang apa, teman-teman bisa komen juga di bawah. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga hidupkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari LOA. Dan jika video ini menurut teman-teman bermanfaat, teman-teman bisa memberikan like ya. Dan teman-teman bisa share juga. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.